Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, kita awali dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Oke, pertemuan hari ini kita belajar di mata kuliah Enterprise Resource Planning atau biasa juga disingkat dengan ERP, di mana ERP merupakan konsep yang digunakan oleh perusahaan besar untuk melakukan manajemen seluruh kegiatan yang ada di perusahaan besar tersebut. Nah, ERP erat kaitannya dengan era yang sudah kita masuki sekarang, di mana era tersebut disebut dengan era VUCA. Nah, era VUCA sendiri itu sudah kita rasakan saat ini, karena ini era VUCA ini muncul istilahnya di Amerika Serikat, di mana awalnya ini digunakan di bidang militer. Tapi ternyata istilah VUCA ini juga cocok diterapkan di bidang dunia bisnis. Nah, jadi VUCA itu sendiri apa? VUCA itu sendiri merupakan singkatan. Singkatan dari apa? Singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, jadi apa pengertian dari masing-masing ini? Nah, kita lihat. Yang pertama, ada istilah yang namanya volatility. Nah, volatility ini atau di asal katanya dari volatil. Volatil ini itu merupakan perubahan. Jadi, volatil ini maksudnya adalah adanya kondisi di mana terjadi perubahan yang sangat cepat sekali. Nah, kita sudah berada di era itu sekarang, di mana sebuah teknologi yang dulu ya rasanya tidak mungkin kita gunakan, ternyata saat ini sudah kita gunakan. Dan perubahan itu sangat cepat sekali. Nah, kemudian segala sesuatu baik di perusahaan, organisasi ataupun pekerjaan akan menghadapi volatilitas ini. Artinya adanya kemajuan yang sangat pesat sekali di beberapa industri, atau mungkin bisa dibilang di semua industri nantinya. Nah, dan juga ini bisa kita lihat dari diri kita masing-masing juga, dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, misalnya saja mungkin kita mempelajari sesuatu A dulu. Nah, sekarang A itu berkembang. A itu punya cabang-cabang sekarang. Nah, jadi adanya kemajuan atau perubahan yang sangat pesat yang terjadi pada di lingkungan kita sehari-hari. Nah, itu disebut dengan volatility, dan kita sudah masuk ke era itu sekarang. Nah, yang kedua ada yang namanya uncertainty. Uncertainty itu artinya ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini maksudnya apa? Nah, jadi adanya ketidakpastian dari kita dapat memprediksi pasar. Misalnya kita punya produk, perusahaan kita punya produk. Nah, produk kita agak susah untuk menjual produk kita itu sekarang, karena adanya kemajuan teknologi. Kalau dulu perusahaan mendistribusikan barang-barang mereka itu ke retailer misalnya. Nah, langsung dijual oleh retailer atau di toko-toko kecil nantinya. Nah, tapi sekarang itu tidak bisa. Karena adanya kemajuan teknologi, munculnya marketplace yang menjual produk-produk dengan toko yang berbeda dan dengan harga yang ditawarkan juga berbeda. Nah, inilah nanti yang akan mempengaruhi adanya ketidakpastian dari pasar sebuah produk yang dijual oleh sebuah perusahaan. Nah, jadi di sini juga tidak ada jaminan jika memiliki skill atau kemampuan atau mempunyai pengetahuan tertentu itu akan menjadi sukses. Nggak ada jaminan itu. Kemudian tidak ada jaminan juga bahwa bekerja di perusahaan yang besar, perusahaan yang mapan itu akan menjadi sukses. Tidak. Kemudian tidak ada jaminan juga sekolah di pendidikan yang tinggi akan menjadi sukses juga. Nah, jadi sekarang adanya ketidakpastian itu. Kalau dulu kan kita harus kuliah, harus sekolah yang tinggi, kuliah yang tinggi misalnya, itu akan bisa dibilang sukses. Kalau sekarang tidak. Nah, kita lihat saja beberapa CEO sebuah perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata mereka tidak selesai kuliah mereka. Nah, inilah jadinya yang disebut dengan ketidakpastian. Nah, kita sudah berada di era itu juga sekarang.
Nah, kemudian yang ketiga, itu adanya complexity, adanya kompleksitas atau kerumitan. Nah, maksudnya apa? Ketika kita hendak mengambil keputusan, maka kita harus mempertimbangkan banyak hal. Selama produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut bermanfaat bagi pembeli, maka dipastikan produk tersebut akan laku. Namun, hal tersebut tidak akan dapat diterapkan pada era sekarang ini. Artinya apa? Nah, itu tadi. Misalnya dulu kita beranggapan bahwa produk yang kita jual nih, oh gampang nih untuk bisa dijual di pasaran misalnya. Nah, tapi sekarang tidak. Kenapa? Adanya kompetitor-kompetitor yang muncul. Adanya produk-produk tiruan yang muncul. Adanya istilah yang namanya KW1, KW2, KW3, dan segala macam. Nah, inilah yang akan menjadi kerumitan nanti sebuah perusahaan akan menjual sebuah produk mereka, itu tidak akan jelas nanti apakah produk tersebut akan terjual atau tidak. Karena banyaknya tadi muncul kerumitan-kerumitan tadi. Nah, jadi salah satunya juga yang mempengaruhi adalah munculnya teknologi, di mana nanti kompetisi dengan bisnis online, adanya situasi politik, perubahan pola perilaku konsumen, dan banyaknya haters misalnya. Nah, kalau kita bicara di media sosial ya otomatis kan banyak tuh yang jualan produknya di media sosial. Kemudian banyak juga yang hatersnya gitu misalnya, atau orang yang tidak suka dengan produk tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan membuat nanti adanya era complexity, adanya kerumitan nantinya. Dan kita juga sudah berada di era itu sekarang. Nah, kemudian yang keempat itu ada istilah ambiguity. Ambigu itu artinya tidak jelas atau bingung kita atau rancu. Nah, apa yang dikerjakan dahulu akan berbeda hasil dengan apa yang dikerjakan pada saat ini, meskipun pola kerja ini sama. Nah, jadi adanya kebingungan. Kebingungan nanti yang akan nanti mempengaruhi sebuah perusahaan tadi itu menjalankan bisnis mereka. Nah, jadi keraguan inilah nanti yang akan membuat perusahaan itu bisa dibilang produk yang mereka jual, produk yang mereka produksi itu tidak laku di pasaran. Nah, ini adanya kerancuan atau kebingungan. Nah, dari 4 istilah yang disingkat dengan VUCA ini, itu nanti muncul pertanyaan, apakah kita bisa mengatasi atau malah beradaptasi dengan VUCA ini gitu. Nah, bagaimana cara kita menghadapi VUCA tersebut? Nah, jawabannya adalah kita lawan VUCA itu dengan VUCA juga. Jadi, VUCA yang pertama tadi yang volatility, kemudian uncertainty, kemudian complexity, dan ambiguity tadi kita juga akan lawan dengan VUCA juga. Apa itu? Kita akan lawan dengan vision. Kita akan lawan dengan understanding, kemudian clarity, dan agility. Nah, jadi yang tadinya kita ada yang istilahnya volatility, adanya perubahan yang sangat cepat, kita harus punya visi dulu. Nah, kita lawan atau kita lakukan adaptasi dengan kita memiliki visi untuk kedepannya seperti apa. Dimana nanti kita harus punya visi bahwa kalau perubahan itu akan menjadi seperti ini, kita sudah siap dengan perubahan tersebut. Nah, jadi visi kita itu di kedepannya sudah harus jelas. Nah, visi akan membedakan antara seseorang pemimpin dengan pengikut nantinya. Orang yang memiliki visi lebih besar, itu akan menjadi pemimpin bagi orang yang memiliki visi yang lebih kecil. Nah, makanya visi itu kita melihat ke jauh ke depan. Nah, jadi visi kita harus jelas. Jadi, volatility, perubahan yang sangat cepat tadi, itu bisa kita adaptasikan dengan adanya visi kita ke depan. Uncertainty tadi yang kedua, itu kita bisa lakukan adaptasi dengan adanya understanding, adanya pemahaman. Jadi ketidakpastian tadi, kita coba cari tahu apa penyebab ketidakpastian tadi. Kemudian kita lakukan yang namanya understanding, memahami kondisi seperti itu. Nah, jadi kita memahami akan perubahan-perubahan yang terjadi dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menghadapinya. Di mana nanti kita bisa mengatasi atau bisa beradaptasi malahan dengan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Nah, jadi saat ini banyak kemudian tiba-tiba bisa kaya raya. Nah, contohnya siapa? YouTuber misalnya.
Nah, YouTuber yang memang hanya modal konten saja misalnya, itu tiba-tiba populer. Jadi mereka tidak harus tidak harus menduduki pendidikan yang tinggi misalnya, tapi ternyata sudah kaya raya, kemudian tiba-tiba populer. Nah, hanya modal satu handphone, kemudian buat konten dan kontennya diupload dan itu banyak yang nonton, banyak yang suka. Nah, akhirnya eh, apa? Akhirnya eh, mereka menjadi kaya raya. Nah, semua hal tersebut perlu dipahami dengan baik. Nah, jadi kita juga harus understanding kenapa uncertainty, ketidakpastian seperti itu bisa kita pahami dan kita coba carikan solusinya nanti. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya clarity. Nah, clarity ini kita gunakan untuk mengatasi atau beradaptasi dengan complexity tadi, adanya kompleksitas tadi. Nah, clarity itu apa? Clarity adalah kemampuan seorang melihat masa depan dengan jelas dan yakin tidak akan dilihat oleh yang lainnya. Artinya apa? Kita yakin dengan sesuatu ke depannya, yang mana kompleksitas yang terjadi tadi itu bisa kita atasi. Nah, kita bisa melihat ke masa depan bahwa kompleksitas tadi itu malah bisa menjadi batu loncatan kita ke depan nantinya. Nah, seseorang pemimpin harus mempunyai kemampuan yang mengenai apa yang sedang dibuat, tapi harus luwes dan fleksibel mengenai bagaimana cara membuatnya. Nah, jadi harus dipahami bahwa termasuk prinsip di situ hal-hal strategis dan cara atau metode yang digunakan. Nah, jadi clarity ini nanti juga bisa merupakan solusi untuk kita beradaptasi dengan kompleksitas yang terjadi saat ini. Nah, kemudian yang terakhir adanya agility. Agility ini juga bisa kita gunakan untuk beradaptasi dan menghadapi yang namanya ambiguity tadi, kebingungan atau kerancuan tadi, di mana agility ini kita harus mempunyai yang namanya kelincahan. Nah, kita harus mempunyai kelincahan dalam menghadapi perubahan. Kemudian kelincahan dalam menghadapi tuntutan konsumen misalnya. Kemudian kelincahan dalam menghadapi perkembangan baru yang tiba-tiba muncul. Nah, ini perlu. Jadi ini perlu nantinya bahwa agility ini itu mampu untuk menangani yang namanya kebingungan atau kerancuan yang terjadi pada masyarakat tadi. Nah, jadi apabila Anda tidak lincah, maka Anda akan kalah. Dan apabila Anda apakah Anda sulit berubah, maka Anda akan musnah. Nah, ini ada beberapa istilah dalam dunia bisnis seperti ini. Nah, jadi agility ini juga penting. Jadi VUCA bisa dihadapi dengan VUCA juga. Nah, VUCA volatility itu bisa dihadapi dengan vision nantinya, kemudian uncertainty itu bisa dihadapi dengan understanding, kemudian complexity bisa dihadapi dengan clarity, dan ambiguity bisa dihadapi dengan agility. Nah, kemudian menurut World Economic Forum tahun 2016 ada 10 skill yang bisa kita gunakan untuk menghadapi era VUCA ini. Nah, apa saja? Yang pertama, ada istilahnya disebut dengan complex problem solving, yaitu kita harus mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, masalah yang berulang dan berada di sekitar kita. Nah, jadi kita dituntut untuk bisa melakukan problem solving atau menyelesaikan masalah. Tapi masalah yang mana? Masalah yang kompleks. Masalah yang pemecahannya butuh waktu dan butuh solusi yang tepat nantinya. Nah, jadi itu yang perlu yang dibutuhkan pada saat era VUCA sekarang ini. Nah, kemudian yang kedua, kita harus punya yang namanya critical thinking atau disebut juga dengan mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, berpikir kritis. Jadi, kemampuan melihat gambaran yang besar dalam satu masalah dan akar permasalahannya. Jadi, sebagai mahasiswa juga dituntut untuk bisa berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini ya kita bisa melihat sesuatu, ada sebuah problem,
Itu dari problem itu kita bisa kita kupas masalahnya, kita lihat isi inti masalahnya dan kita carikan solusi permasalahannya. Nah, itu yang disebut dengan critical thinking. Kemudian yang ketiga ada yang namanya creativity. Nah, dituntut juga di era VUCA ini kita harus berpikir kreatif. Kita juga bisa menciptakan hal-hal yang baru dengan cara yang baru yang belum ada sebelumnya misalnya. Nah, ini yang disebut dengan kreatif. Jadi yang harusnya kita sebagai mahasiswa ya, kreativitas ini memang harus dituntut sebenarnya. Nah, jadi apalagi kalau kondisi kita selama pandemi sekarang yang kita juga melakukan study from home, belajar dari rumah, harusnya mahasiswa punya kreativitas harusnya. Bagaimana cara mengembangkan diri, mengeksplor diri. Nah, jadi ini juga diperlukan di era VUCA sekarang ini. Kemudian ada istilah yang namanya people management. Nah, people management ini mampu mengelola dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, biasanya people management ini itu di dalam perusahaan besar, dalam perusahaan khususnya, itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, ini adalah skill yang harus dimiliki oleh petinggi-petinggi perusahaan, mampu mengelola dan menggerakkan orang yang ada di perusahaan mereka. Nah, kemudian yang kelima, coordinating with others, mampu atau mempunyai kemampuan untuk berkoordinasi dengan yang lain. Nah, berkoordinasi ini juga bisa disebut dengan berkolaborasi. Nah, jadi nanti koordinasi dan kolaborasi ini nanti bisa digunakan untuk melakukan menyampaikan ide dan gagasan dalam hal untuk mencari penyelesaian masalah nantinya. Nah, ini juga biasanya di perusahaan sangat dibutuhkan ini. Sangat dibutuhkan. Jadi pimpinan-pimpinan perusahaan rasanya harus punya skill-skill ini. Minimal, bukan minimal sih, 10 skill ini harus dimiliki lah oleh pimpinan perusahaan nantinya. Kemudian ada emotional intelligence, adanya kecerdasan emosional. Nah, ini sangat penting sekali. Bagaimana kepekaan seseorang melihat orang lain. Nah, di sini bisa melihat bahwa kita jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, dan kita bisa juga melihat bagaimana kondisi orang lain tanpa orang tersebut harus menyampaikannya kepada kita. Nah, ini yang disebut dengan emotional quotient atau emotional intelligence, kecerdasan emosional. Nah, kemudian judgment and decision making, bagaimana cara kita menilai dan mengambil keputusan. Nah, ini yang sangat penting sekali. Pimpinan perusahaan itu sangat harus punya yang namanya ini, bagaimana pimpinan tadi dapat menilai bawahannya dan bagaimana cara dia mengambil keputusan untuk kemajuan perusahaan tersebut. Nah, kemudian adanya service orientation, jadi adanya orientasi kepada pelayanan. Nah, pelayanan yang baik ini sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Nah, jadi harus yang namanya pelayanan ini ya kita bisa untuk memberikan kemampuan kita misalnya untuk orang lain tadi, membantu baik itu dalam tenaga misalnya, pikiran dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya pelayanan yang kita berikan itu sangat bermanfaat nanti bagi orang lain misalnya. Nah, ini juga di perusahaan ini juga harus dibutuhkan. Nah, kemudian mampu untuk bernegosiasi. Nah, negosiasi artinya apa? Kita bisa meyakinkan orang lain. Nah, jadi negosiasi ini kita punya ide, kita punya pendapat, kita punya produk misalnya, dan kita harus melakukan negosiasi dengan orang lain agar produk yang kita punya, ide yang kita punya, gagasan yang kita punya itu bisa diterima oleh orang lain. Nah, di mana nanti tujuan utamanya adalah memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Jadi istilahnya mungkin win-win solution. Jadi sama-sama menguntungkan gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya cognitive flexibility atau bisa juga disebut dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Nah, ini yang paling penting. Dengan adanya era VUCA sekarang ini, otomatis banyak sekali yang kerumitan, ketidakjelasan, perkembangan yang lumayan sangat pesat misalnya. Nah, ini harus dimiliki oleh orang yang berada dalam sebuah perusahaan nantinya. Karena adaptasi dengan hal-hal yang baru ini sangat penting. Sangat penting sekali, apalagi di masa pandemi sekarang. Banyak karyawan yang dirumahkan misalnya. Kemudian operasional perusahaan diganti dengan
teknologi. Nah, contohnya pabrik aja. Pabrik itu yang tadinya digunakan tenaga manusia, sekarang digunakan mesin. Nah, artinya apa? Artinya nanti perusahaan tadi itu harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Yang tadinya kita menggunakan secara manual, sekarang kita sudah menggunakan teknologi. Nah, jadi inilah 10 skill yang rasanya harus dimiliki untuk menghadapi era VUCA sekarang ini. Nah, kita sudah berada di tahun 2021 sekarang. Nah, era VUCA ini makin kelihatan jelas sejak pandemi ini. Karena makin tidak jelas. Kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan orang. Kemudian transaksi pembelian dan penjualan juga lebih banyak terjadi lewat media digital dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita lakukan adaptasi. Nah, adaptasi inilah yang nanti dibutuhkan agar kita bisa menghadapi atau malah beradaptasi dengan VUCA yang sudah ada sekarang ini. Oke, nah mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan yang saya berikan. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.